Naturalisasi Nathan Chuon dikritik Bung Toel. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tengah mengejar naturalisasi pemain keturunan sebagai langkah strategis. Langkah ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum Erick Thohir mengenalkan Nathan Chuon, seorang pemain berdarah Indonesia Belanda. Nathan Chuon resmi diperkenalkan saat pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan, ia juga berkesempatan untuk berjabat tangan dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam dunia sepak bola. Sebagai informasi, Nathan Chuon saat ini merupakan pemain yang membela klub Liga Inggris, Swansea City, yang berkompetisi di divisi Championship. Ia dikenal sebagai seorang bek kiri, tetapi mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang kiri, menambah fleksibilitas timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Namun, langkah PSSI ini tidak luput dari sorotan dan perdebatan. Pengamat sepak bola terkemuka Indonesia, Tommy Welly, yang akrab disapa Bung Toel, mengemukakan pandangannya mengenai penambahan pemain naturalisasi di posisi bertahan. Ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya, masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Chuon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Saya belum pernah lihat Nathan main di Swansea, karena belum main juga memang. Jadi saya enggak tahu kualitasnya gimana, dan kalau dia posnya pemain belakang. Apa enggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Toel. Sebelum kedatangan Nathan, PSSI juga memperkenalkan calon pemain naturalisasi dengan posisi bek tengah, seperti Jay Ejes. Bung Toel pun menyoroti pertanyaan, apakah fokus naturalisasi sebaiknya lebih difokuskan pada sektor penyerangan ketimbang pertahanan. Sebelum Nathan dan Jay Ejes, timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong telah berhasil mendatangkan 5 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Mereka adalah Shane Patinama bek kiri, Sandy Walsh bek kanan, Jordi Amat bek tengah, Ivar Jenner gelandang, dan Rafael Struijk sebagai penyerang. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa Shin Tae-yong lebih memilih naturalisasi pemain bertahan ketika sektor penyerangan timnas juga bisa menjadi opsi yang menarik? Bung Toel menyampaikan keraguan atas keputusan ini, menggarisbawahi potensi pemain keturunan yang dapat mengisi peran di lini depan timnas Indonesia. Dalam menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang, kebijakan naturalisasi pemain oleh PSSI haruslah disikapi dengan bijak, mengingat pentingnya membangun keseimbangan antara sektor pertahanan dan penyerangan dalam timnas Indonesia. Kebijakan ini tentu akan terus menjadi perbincangan hangat dalam dunia sepak bola tanah air.